Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang dalam banget nih. Sebuah gagasan bahwa segala sesuatu di sekitar kita, dari batu yang paling diam sampai bintang yang paling jauh, itu sebenarnya lagi berkomunikasi sama kita. Gimana caranya kita mendengarkan bahasa tersembunyi ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya sebuah benda mati bisa menyampaikan sebuah pesan? Nah, ini nih inti dari obrolan kita kali ini. Ternyata beberapa pesan yang paling kuat itu justru nggak diucapkan pakai kata-kata. Contohnya gampang deh. Seorang polisi kan nggak perlu teriak, "Saya polisi." Seragamnya itu loh, dengan semua atributnya, udah jelas banget mengomunikasikan profesinya, otoritasnya, dan perannya di masyarakat. Pakaiannya yang berbicara untuk dia. Atau coba bayangin Anda lagi di luar negeri, terus tiba-tiba ngeliat bendera negara kita. Wah, seketika kan, tanpa ada yang ngomong sepatah kata pun, bendera itu langsung memunculkan ide tentang rumah, tentang bangsa, dan identitas kita. Selembar kain sederhana yang maknanya dalam banget. Begitu juga dengan sebuah menara masjid atau bahkan batu nisan yang simpel. Mereka itu secara diam-diam ngomongin konsep-konsep kayak keyakinan, kenangan, dan warisan. Nggak ada suaranya, tapi mereka seolah-olah bercerita. Cerita yang turun-temurun. Nah, dari semua contoh tadi, kita sampai ke satu ide yang fundamental banget. Bahwa setiap hal di alam semesta ini, ya dari keberadaannya aja, itu punya bahasanya sendiri yang tersembunyi. Konsep ini namanya lisanul hal atau bahasa keberadaan. Artinya, segala sesuatu dari cara dia ada, bentuknya gimana, fungsinya apa, itu sebenarnya lagi menceritakan sebuah kisah kepada siapapun yang mau mendengarkan. Oke, biar kita benar-benar paham soal ini, gimana kalau kita pakai analogi? Kita pindah dulu dari benda-benda simpel ke sesuatu yang, wow, hasil rekayasa manusia. Coba bayangin deh, Anda lihat mobil konsep yang keren banget, desainnya tuh belum pernah ada sebelumnya. Anda pasti kagum kan lihat mobilnya? Jelas. Tapi, apa pikiran Anda berhenti di situ aja? Enggak kan? Pasti langsung kepikiran, ini siapa sih yang bikin jenius banget? Nah, disinilah bedanya. Secara fisik ya, mobil itu cuma tumpukan material. Tapi pesan yang disampaikan, lisanul halnya, itu jauh lebih dari itu. Keberadaannya itu justru nunjukin adanya kecerdasan, kekuatan, dan seni di baliknya. Jadi, mobil itu lebih banyak cerita tentang pembuatnya ketimbang tentang dirinya sendiri. Intinya gini, desain yang rumit dan berfungsi itu, ya secara otomatis nunjukin adanya desainer. Logika kita langsung nyambung ke sana. Seperti yang dikatakan di sini, nggak ada deh orang yang waras yang bakal bilang mobil secanggih itu muncul gitu aja. Nah, sekarang kita coba main-main sama pikiran yuk buat nguji ide ini. Sumber tulisan yang kita bahas ini memperkenalkan karakter imajiner yang disebut si kepala batu, yang ngasih penjelasan yang sama sekali beda, dan jujur aja absurd soal asal-usul mobil itu. Menurut si kepala batu ini, mobil itu ditemuin gitu aja di tambang. Terus bahan-bahannya entah gimana pinter dan mutusin buat ngerakit diri sendiri. Ya, kedengarannya konyol banget kan? Nah, poin dari contoh yang super ekstrem ini tuh sebenarnya buat nunjukin betapa nggak masuk akalnya kalau kita nolak adanya pencipta di balik sesuatu yang teratur dan kompleks banget. Oke, kalau argumen buat mobil aja sekuat itu, gimana dengan sesuatu yang jauh-jauh lebih kompleks? Yuk kita geser dari dunia buatan manusia ke alam. Betul, nyamuk. Makhluk yang sering kita anggap gangguan ini ternyata ini adalah sebuah keajaiban rekayasa biologi loh. Jauh lebih canggih dari teknologi manusia manapun yang ada sekarang. Coba kita lihat prosesnya. Ini bukan cuma gigitan asal-asalan ya. Ini tuh prosedur medis super kecil yang presisi banget. Dia nyari targetnya, terus ngebius area itu, mencegah darahnya beku, baru deh dia nyedot dengan sempurna. Semua ini dilakuin sama serangga sekecil itu. Luar biasa kan? Nah, sekarang coba kita bandingin sama buatan kita. Misalnya lengan biomekanik yang canggih, yang jadi puncak rekayasa manusia. Disinilah letak ironi besarnya. Kita manusia kan bangga banget tuh matenin dan promosiin ciptaan kita yang jujur aja relatif lebih simpel. Nggak akan ada yang terima kalau dibilang lengan biomekanik itu muncul karena kebetulan. Tapi lengan manusia yang asli, yang jauh lebih rumit, bisa nyembuhin diri sendiri, dan nyatu sempurna sama tubuh kita, asal-usulnya malah sering dianggap hasil dari kebetulan semata. Nah, ini yang ngebawa kita ke konsep kuncinya.
segel yang tak tertiru. Menurut sumber ini, setiap makhluk hidup itu membawa semacam tanda tangan unik dari penciptanya, kayak stempel kualitas dan orisinalitas yang mustahil banget ditiru. Semua ide ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu metafora terakhir, sebuah cara pandang baru untuk melihat seluruh alam semesta. Coba deh, bayangin seluruh alam semesta ini, setiap bintang, pohon, hewan, setiap benda, sebagai satu tirai raksasa yang tipis dan indah. Nah, ini dia poin pentingnya. Kalau kita cuma fokus sama benda fisiknya, mobilnya, nyamuknya, lengannya, kita tuh cuma ngeliatin tirainya. Kita kagum sama coraknya, tapi kita jadi nggak lihat apa yang sebenarnya ada di baliknya. Lisanul hal atau bahasa keberadaan ini sebenarnya adalah undangan buat kita untuk melihat menembus tirai itu dan ngerti makna yang lebih besar yang ditunjuk olehnya. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau kita berhenti ngelihat dunia ini sebagai kumpulan benda acak dan mulai ngelihatnya sebagai rangkaian pesan yang penuh makna? Kira-kira apa yang Anda lihat? Nanti pas Anda lihat keluar, coba tanyain ke diri sendiri. Buat Anda, apa sih yang ada di balik tirai itu? Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kali ini.